Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan TIK di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nurwakia dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Kelompok 2, Mata Kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Bab 1 pendahuluan mencakup latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Adapun latar belakang, perkembangan teknologi informasi telah mengalami pertumbuhan sangat pesat seiring dengan era globalisasi yang menuntut kecepatan arus informasi. Kebutuhan akan informasi sudah menjadi kebutuhan utama dalam masyarakat setelah kebutuhan primer. Salah satu perkembangan teknologi informasi adalah teknologi jaringan internet. Dewasa ini, internet hadir dengan keragaman fungsi khususnya yang mendukung kebutuhan informasi. Perkembangan teknologi informasi tersebut mampu mengubah paradigma masyarakat dalam mencari dan mendapatkan informasi yang tidak lagi terbatas pada informasi surat kabar, audiovisual, dan elektronik, tetapi juga sumber-sumber informasi lainnya yang salah satu diantaranya melalui jaringan internet. Adapun rumusan masalah. 1. Apakah pengertian teknologi informasi dan komunikasi? 2. Bagaimana perkembangan teknologi informasi di Indonesia? 3. Bagaimana dampak perkembangan teknologi informasi di Indonesia? Tujuan penulisan. 1. Untuk mengetahui pengertian teknologi informasi dan komunikasi. 2. Untuk mengetahui perkembangan teknologi informasi di Indonesia. 3. Untuk mengetahui dampak perkembangan TIK di Indonesia. Ada bab 2 pembahasan mencakup pengertian teknologi informasi dan komunikasi, 2 perkembangan TIK di Indonesia, dan 3 dampak perkembangan TIK di Indonesia. Pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Teknologi informasi adalah salah satu peralatan elektronika terutama komputer untuk menyimpan, menganalisa, dan mendistribusikan informasi apa saja, termasuk kata-kata, bilangan, dan gambar, dalam Kamus Oxford 1995. Teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi, menurut Hack dan Ken dalam bukunya 1996. Perkembangan TIK di Indonesia. Teknologi komputer baru diperkenalkan di Indonesia dalam kurun waktu antara 1970 sampai dengan 1972-an. Universitas Indonesia termasuk salah satu perguruan tinggi pertama yang menjadi salah satu tempat pengenalan teknologi komputer di Indonesia. Dari Universitas Indonesia inilah teknologi komputer mulai disebarluaskan. Pada periode 1975 sampai dengan 1986, Universitas Indonesia bekerja sama dengan sebuah organisasi IPKIN atau Ikatan Pemakai Komputer Indonesia dengan mengirimkan 4 orang staf pengajar Usilkom untuk studi lanjutan tentang ilmu komputer di Amerika. Perkembangan yang terus berlanjut dari teknologi membawa aplikasi utama teknologi ini pada proses pengolahan data yang berujung pada informasi. Teknologi informasi menjadi sebuah teknologi yang lebih luas pengaruh dan implikasinya dibandingkan teknologi komputer yang awalnya hanya berkembang dalam dunia komputasi dan hitung-menghitung. Adapun dampak perkembangan teknologi informasi di Indonesia. Pertama, dampak positif. Dampak positif dalam bidang pendidikan, yaitu TIK telah mengubah proses pembelajaran konvensional. Setidaknya ada 5 pergeseran, yakni dari pelatihan penampilan, dari ruang kelas ke mobilitas, dari kertas ke media online, dari kapasitas fisik ke kapasitas jaringan kerja, dan dari waktu siklus ke waktu nyata. Dalam bidang kesehatan, yaitu manajemen rekam medis menggunakan kartu pintar atau smart card. Dalam bidang transformasi, yaitu penggunaan TIK pada bidang transformasi, misalnya di teknologi pesawat terbang. Pada pesawat terbang terdapat fitur pilot otomatis yang dikendalikan dengan program komputer. Adapun dalam bidang bisnis, yaitu penggunaan TIK diterapkan pada perdagangan secara elektronik atau e-commerce.
dalam bidang perbankan, yaitu salah satu kemajuan TIC dalam perbankan adalah fitur internet banking. Kini nasabah bisa dengan mudah melakukan berbagai transaksi perbankan hanya dengan membuka layanan situs dari bank. Adapun dampak negatif yaitu 1. Pelanggaran hak cipta, 2. Kejahatan cyber atau cybercrime, 3. Pornografi atau perjudian dan penipuan, 4. Penyebaran malware. Baik, itulah tadi presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.